udang kurang, sayuran mahal. Ini saya tinggal di biara. Ini kamar saya di sisi sini, keluar dari kamar, di belakang kamar. Ini yang saya pemandangan saya, halaman belakang. Bagus nggak? Bila bagus siap ke sana. Kamar mandi di sini. Jadi malam-malam kalau saya mau ke WC, ngeri-ngeri sedap. Karena lokasinya kayak gini. Nyaman gak sih tinggal di kondisi lingkungan kayak gini? Ada yang bilang bagus ya, ada yang mau ke sana. Tapi lihat apa yang dilakukan umat Katolik di sana. Dengan kondisi lingkungan bagi kita nggak enak, bagi kita lemah. Tapi apa yang mereka lakukan saat mereka memuji Tuhan? Suaranya ada nggak? Ada ya? Bersuka bagi Tuhan sekarang. Kami lagu itu ekspresif nggak mereka? Menyanyi dengan penuh sukacita nggak? Padahal lingkungan hidup mereka enak nggak? Ya udah biasa. Sebiasa-biasanya pun nggak enak bagi saya. Mereka tetap menari. Bapak Ibu jangan lihat Indomaret ya. Indomaret di sana nggak ada Alfa, nggak ada. Ada warung kecil biasa. Isinya pun nggak lengkap. Mereka bisa dapat barang-barang itu tunggu kiriman dari kota besar. Ini kota kabupaten yang saya kunjungi. Dan antar kota kita kan bisa naik kereta api, naik apa ya, bis, mobil, motor. Di sana hanya bisa naik perahu yang saya naikin, naik perahu kecil. Kalau lagi surut, nggak bisa kemana-mana. Kota yang paling jauh tuh 4-5 jam dari Agas. Dan puji Tuhan, ada yang datang ikut acara seminar ini. Perjalanan mereka jangan ditanya. Kalau malam resikonya apa? Buaya, dimakan buaya. Tapi mereka tetap datang di dalam kelemahanku kuasa Tuhan sempurna. Mereka hidupnya airnya dari hujan. Rawa-rawa nggak bisa dijadiin air mandi, gatel, minum dari hujan. Bayangkan acara ini 170-an umat yang hadir. Tapi mereka disuruh cari tempat tidur sendiri. Ada beberapa di antara mereka, maaf, dan kurang mampu, tidurnya itu di depan pintu rumah. Tidurnya di emperan. Mati sebisanya mati. Mengapa gak disiapin hotel? Saya tanya ke panitia. Begitu hotel nyiapi untuk tamu sebanyak itu selama 3 malam per hari, hotel itu akan tutup sampai musim hujan lagi. Airnya habis. Air di sana kan terbatas. Pernah bertanya ke salah satu peserta yang tinggal di kota Adegas, kalau musim kemarau gimana? Puji Tuhan, Tuhan baik. Kami bisa mandi sehari sekali. Kalau kita musim kemarau mandinya berapa kali? 3 kali, panas. Di sana, puji Tuhan, Tuhan baik. Kami bisa mandi sehari sekali. Mereka tetap bisa berkata, Tuhan baik. Ini contoh nyata di dalam kelemahan kuasa Tuhan. Bapak Ibu tahu, begitu mendarat di bandara Soekarno-Hatta, melihat rumput, saya bilang, puji Tuhan, rumput itu bagus ya. Padahal saya cuma 4 hari di sana, bisa bilang rumput itu bagus. Kan kalau rumput di bandara dipotong rapi hijau, bagus kan? Saya bisa berkata, rumput itu bagus. Kadang-kala kita nggak menghargai apa yang kita miliki. Itu kelemahan utama kita. Kita tidak bisa bersyukur. Kita melihat, Tuhan, kok saya mengalami kelemahan seperti ini? Baik kelemahan fisik, kelemahan ekonomi, kelemahan hubungan, kelemahan apapun. Tapi kita tidak bersyukur. Tuhan, saya masih punya ini.
saya masih bisa hidup sampai hari ini. Kita nggak banyak belajar bersyukur. Pada dalam belajar bersyukur, kuasa Tuhan itu sempurna. Apa sih yang jadi penghalang kuasanya untuk bekerja sempurna? Dalam kita beralasan. Dari awal kan banyak yang punya alasan kan, mencari pembenaran kan. Apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak mau disalahkan, kita mencari alasan. Bahkan kalau berbohong pun punya alasan tak? Punya. Untuk diselamati. Biasanya yang lebih berkat itu berbohong demi cinta. Benar nggak? Berbohong demi kebaikan. Benar nggak? Sini nggak ada ya, sini kan baik-baik semua ya. Di luar sana banyak. Kenapa berbohong? Demi kebaikan. Padahal berbohong bagus apa enggak? Dosa apa enggak? 4 dosa adalah, semua tahu kan? Juga pada ketawa dong. Yang belum berbohong siapa? Lah, katanya juga tahu upahnya maut. Nah, saya jadi bingung. Semua suka sama maut ya. Kenapa masih berbohong? Demi kebaikan. Kalau ada ayatnya kasih tahu saya, boleh nggak berbohong demi kebaikan? Jika ya katakan, jika tidak katakan. Di luar dari itu adalah si jahat. Jadi di sini si jahat semua nggak? Tidak. Jadi nggak pernah berbohong dong. Saya jadi bingung jawabannya. Allah adalah kasih. Setuju nggak? Setuju? Coba lihat muka kiri kanan yang penuh kasih nggak? Senyum nggak? Ada yang maju nggak? Nggak ada. Nah, saya nanya, pernah marah nggak? Waktu marah senyum apa manyun? Jadi anak siapa ya ini? Ada yang jawab bukan saya. Kita diciptakan serupa dan seturut dengan gambaran Allah. Senyum atau manyun? Senyum. Kalau Allah adalah senyum dan kita adalah anak Allah penuh kasih, muka kita harusnya penuh kasih kan? Penuh senyum kan? Kalau marah mukanya penuh senyum atau penuh kasih? Udahnya senyum, bisa ya? Kalau nggak gini, saya ganti pertanyaannya. Semua udah dibaptis? Ya. Roh Kudus ada di hati? Ya. Belum, Bu. Kalau Roh Kudus ada di hati, nggak menuntun langkah hidup kita. Karena nggak sebelum marah, tanya Roh Kudus, saya mau marah boleh nggak? Marahnya marah apa ya? Lupa. Jadi Roh Kudus ada di mana? Ada di hati, tapi kalau lupakan. Pernah jatuh cinta nggak? Kalau jatuh cinta ada di mana? Di hati. Pernah nggak dilupain? Kalau gimana tetap ingat loh. Dia benci. Nggak pernah dilupain kan? Mau lagi senang, mau berantem, lupa nggak sama yang dicintai? Enggak. Mengapa Roh Kudus dilupain? Nah itu dia. Gak kelihatan. Sini jawabnya pintar. Roh Kudus ada di dalam hati, di hati yang paling dalam. Saking dalamnya. Apakah itu yang kita lakukan? Iya, baik sih. Roh Kudus harusnya mengajari hati kita. Setuju nggak? Kalau setuju, kita belajar. Jangan mencari alasan apapun kalau kita jatuh dalam dosa, tapi mau mengakui dosa kita. Kemudian yang kedua, mementingkan diri sendiri. Kadang-kadang kalau kita mementingkan diri sendiri, kita jadi penghalang untuk kuasa Tuhan bekerja di hidup kita.
Ada nggak yang pernah mengalaminya? Banyak. Dan jawabannya cuma satu kok. Mewakili. Lalu yang ketiga, gelisah. Tahu nggak mengapa saya bilang gelisah? Biasanya orang gelisah kenapa? Galau. Orang galau karena nggak yakin kan? Kalau nggak yakin artinya apa sih? Tidak menanggalkan. Ih, benar nggak sih Tuhan bekerja dengan cara ini? Jangan-jangan saya salah. Jangan-jangan tidak. Itu ciri orangnya gelisah. Dia tidak percaya apa yang Tuhan ingin dia lakukan. 3 hal ini menjadi penghalang kuasa bekerja secara sempurna di hidup kita. Dan ini menjadikan kita jatuh dalam dosa. Ada nggak cara untuk mengatasinya? Ada, jangan nggak ada. Cara mengatasinya dengan, ada yang tahu? Berdoa. Kita berserah kan mengandalkan, menyerahkan semua apa yang kita hadapi kepada Tuhan. Lalu seperti Bapak Ibu lakukan, tetap memuji dan menyembah. Berserah, memuji dan menyembah Allah. Itu yang harus kita lakukan. Berdoa itu termasuk memuji dan menyembah Allah kan? Iya. Apa di sini doanya seperti saya di zaman dulu? Minta terus, nggak memuji dan menyembah Allah. Di sini kan baik-baik semua ya. Di sini kan kasih semua kan? Memuji dan menyembah Allah semua kan? Amin. Kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, kita baca di Filipi 4 ayat 13. Segala hal kalau di TB 1 terjemahan baru yang pertama, ini saya ambil dari TB 2. Segala perkara dapat kutanggung. Bapak Ibu mungkin lebih familiar dengan istilah itu ya. Segala perkara dapat kutanggung. Perkara di sini, hal di sini bukan hal yang enak saja. Hal yang tidak enak juga dapat ditanggung nggak? Dapat. Di sini ada yang punya kelemahan nggak? Kalau maju ke depan untuk ngomong, bersaksi, sharing, susah. Ya, mau nggak belajar ke depan sama saya? Kan percaya kuasa Tuhan sempurna. Ada yang mau? Orang Katolik yang rendah hati. Ada yang mau nggak? Yang punya kelemahan kalau ngomong di depan, di banyak orang suka masa nggak bisa, takut salah, malu. Kelemahan kan itu kan? Percaya nggak kuasa Tuhan lebih besar dari kelemahan kita? Mau nggak maju ke depan? Silakan. Kata mau belajar kita dalam kelemahanku sempurna kuasanya. Ibu mau maju? Silakan Bu. Silakan Bu. Boleh. Ini berhubungan dengan tema Bu ya, kelemahan dan kalau Ibu kuasa Tuhan sempurna. Kelemahanku pada waktu aku sakit ya, itu sakit kaki, aku nggak ada teman, cuman bersama cucu kecil tuh, ya begitu deh. Wah, si oma nggak bisa berdiri, nggak bisa bangun dari kasur. Si cucu teh buka HP, oma telepon ini ya, oma telepon ini. Aduh, pada nggak bisa. Oma telepon ini ya ini. Datang Ibu Christine, terus datang saudara nggak bisa ngangkat, terus telepon dari orang tua teman dia itu datang. Kenapa oma? Kenapa? Ditolonginlah aku, dibangunin, berdiriin. Kenapa bisa begini? Saya itu jatuh dari motor. Udah jatuh dari motor terus saya dipijit. Udah dipijit tukang pijitnya bilang, ibu nggak boleh kemana-mana ya, langsung pulang, nggak boleh ditekuk kakinya. Saya itu injek cucu saya bagi rapot, jadi saya ambil rapot,
duduknya di kursi kecil, udah gitu kakinya ketekuk terus nggak bisa gerak, nggak bisa bangun. Nah itu udah gitu udah bisa bangun, berobat saya terus sampai hari ini pun belum sempurna semuanya ya. Terus saya berobat kemana-mana ke dokter, obatnya itu ini nih kata orang ini dijalanin itu dijalani, tapi kok nggak sembuh ya, saya kayak gitu. Udah biarin lah, terserah Tuhan, saya jalanin aja, saya nikmati kesakitan kaki saya gitu ya. Terus kemarin pada saat Bapak ini datang ke sini, saya itu dari tangan udah sembuh ya, dari pantat ke sini udah sembuh. Bapak ini ke sini itu mendoakan bagi seorang ibu yang sedang sakit kaki sebelah kiri. Jadi puji Tuhan, saya pegangin terus saya pijitin, udah saya buka sepatunya, kok sembuh ya sebelah kaki kiri, tapi kok kanannya nggak sembuh ya. Aduh, kenapa ya ini kanannya sakit sekali sampai sekarang pun kanannya masih sakit. Udah Tuhan, ini gimana ya, yang kanan ini tambah parah ya, tapi yang kiri sembuh, biarinlah, terserah aja, nikmati aja gitu ya. Terus ada yang bilang, coba ya kamu minum susu kambing, tak ini susunya, tapi kambingnya ini. Saya jalanin sampai sekarang masih ada sedikit sakit ya. Puji Tuhan, teman-teman dari PD pun ada yang ngirim obat, ada yang nengokin, ada yang doain. Terima kasih buat saudara-saudaraku PD PKK Samarga. Amin. Amin. Terima kasih. Yesus, kita lihat dalam kelemahan si ibu yang sedang sakit, kuasa Tuhan sempurna enggak? Sempurna. Mungkin si ibu bilang kakinya masih sakit sedikit, tapi percayalah, Tuhan punya waktu yang tepat untuk menyembuhkan. Tetap percaya pada Tuhan, apapun kondisi kita. Mungkin bagi manusia kita divonis, kamu nggak bisa ini, kamu nggak akan sembuh, kamu nggak ada apa. Kelemahanmu nggak akan bisa berubah. Bagi Tuhan nggak ada yang bersama Tuhan kita pasti bisa. Nyatakanlah syukur kita, pegang janjinya. Saat kita mau bersama Tuhan, kuasa Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Hari ini, bukan hari ini ya, hari Minggu tiba-tiba badan saya sakit semua. Belikat saya kena. Karena Minggu saya malas ke dokter, saya ke tusuk jarum akupunturis. Kata akupunturisnya, biar kebetulan kenal, Charles, kamu kecapean banget. Sebelumnya saya ada kerjaan di Jakarta, pulang selama 1 hari, Sabtu Minggu ikut vigili di Cirebon. Kecapean ternyata. Di bus mau pergi mau pulang, saya nggak bisa gini, begitu gini, ini sakit, nggak bisa tidur. Jadi benar-benar 24 jam nggak tidur. Puji Tuhan. Senin sore janji jam 3 tusuk jarum, itu luar biasa sakitnya. Malamnya sembuh Bapak Ibu, nggak sakit. Seninnya sembuh, menganggap diri sembuh. Pada saat saya pergi di Batu, hari Senin ada satu anak kecil, usia 4 tahun. Akrab dengan saya gendong-gendong. Puji Tuhan, nggak terasa sakit. Udah selesai, pulang ke rumah, selesai doa malam jam 12 saya mau bobo. Hanya bisa terlentang, gerak kiri, waduh sakit, kanan sakit. Puji Tuhan, tidurnya nggak nyenyak. Sejam sekali terbangun. Tapi saya bersyukur, puji Tuhan masih bisa tidur 1 jam bangun, 1 jam bangun. Pagi-pagi saya WA akupunturisnya, bisa nggak hari ini? Oke, jam 11. Karena kan mau kesini kan, kalau nggak sembuh sakit nggak bisa. Puji Tuhan, jam 11. Akupunturisnya sampai bingung. Semua udah gitu suki, kok nggak sembuh-sembuh? Harusnya pikir saya kan belikat doang ya di atas, kan hari Minggu kan di atas. Ini sampai ujung kaki, sakitnya minta ampun ditusuknya Bapak Ibu. Udah selesai ditusuk semua, sembuh belum? Belum, sakit masih.
Efeknya cuma apa? Sini saya bisa, sini masih belum sakit. Kakinya gerak sini, dari situ sakit semua. Malam ini saya udah bisa ke sini, tapi ke sini enggak. Masih harus kerja kan? Saya masih harus kerja. Selesai itu saya kerja, istirahat sebentar, pergi ke sini. Saya cuma bisa apa? Tuhan, kelemahanku saat ini, sini saya sakit semua. Dari sini sampai sini sakit. Tapi saya tahu yang memutus saya bukan koordinator, bukan Bu Ana, tapi Tuhan. Saya serahkan perjalanan saya. Saya belajar berserah. Biarlah dalam kelemahan saya, kuasa Tuhan sempurna. Enak gak nyetir dengan satu belikan sakit? Sakitnya enak sekali, membuat saya gak bisa tidur kan? Sakit, jadi waspada di sepanjang jalan. Puji Tuhan, jalannya lancar. Tuhan siapin perjalanan lancar, gak ada apapun. Dan saya sampai sini hanya 1 jam setengahan. Pegang pelan doanya. Saya cuma bisa berkata, di dalam kelemahanku, fisikku yang lagi terbatas, tapi kuasa Tuhan sempurna. Amin. Satu yang Tuhan minta, berserah. Bisa gak kalau saya cari pengganti untuk pewartaan? Bisa. Tapi apa artinya itu? Saya tidak mengadakan Tuhan. Karena sebelum saya pergi, saya sudah berdoa dulu, Tuhan, apakah memang saya harus datang apa enggak? Dalam enggak ingat jawabannya, betul, enggak. Cuma kerinduan hati itu hadir. Saya mau ke PD Bunda Maria Garut, saya diutus Tuhan. Maka saya doa sebelum pergi, Tuhan, kondisi saya lagi seperti ini. Saya belajar berserah. Dan saya berserah dalam kelemahan saya. Kuasa Tuhan begitu. Tuhan tidak bekerja hanya untuk saya. Untuk teman saya cerita yang tidak bisa hamil divonis, tapi untuk semua umat dan anak-anaknya. Di sini anak-anak Tuhan bukan? Semua benar? Kalau gitu percayalah, di dalam kelemahan kita semua yang ada di sini, kuasa Tuhan sempurna. Amin. Saya minta pujian. Kita akan menutup renungan malam ini dengan satu lagu, bahwa kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Apapun kondisi kita, mungkin kita bisa takut, kita masih lemah dalam banyak hal, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang begitu baik pada kita. Kalau kita ragu, kalau kita takut, kalau kita gelisah, percayalah, apapun kelemahan kita punya Tuhan yang lebih besar. Dan biarlah kita belajar besar dalam kelemahan kita. Biarlah Tuhan yang bekerja. Kita punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang mampu membelah laut, yang mampu menentukan badai, yang mampu membangkitkan orang yang sudah meninggal. Mengapa kita sering mengaku? Mengapa kita sering tenggelam dalam segala kelemahan kita? Mengapa kita sering bertanya, Tuhan, kenapa ini yang terjadi padaku? Padahal kita tahu Dia Tuhan yang luar biasa, yang mampu mengadakan mukjizat nyata bagi hidup kita. Apapun kelemahan kita, sempurna kuasa-Nya bagi hidup kita. Biar lagu ini menjadi doa kita di malam ini. Biar lagu ini jadi ungkapan iman kita. Semua kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada
Malam ini Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan segala kelemahan kami. Ini kelemahan kami Tuhan, kita ucapkan dalam hati apa yang menjadi kelemahan kita saat ini. Engkau kelemahan dalam penyakit, karena kondisi fisik, ataupun kelemahan dalam kondisi keuangan, kelemahan dalam kondisi keluarga, apapun kelemahan ini Tuhan, kami mau belajar berserah pada Engkau. Kami mau kuasa-Mu dinyatakan ada dalam kelemahan kami, sempurna kuasa. Ini kami Tuhan, lihat hati kami, ampuni kami bila kami seringkali ragu dan bimbang akan kuasa. Malam ini dengan penuh iman, kami mau belajar berserah 100% kepada Engkau, berserah dengan segala kondisi kami, karena kami tahu apa yang mustahil bagi kami itu sangat mungkin bagi-Mu. Di dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus, bila kuasa-Mu semakin sempurna dalam hidup kami, dan kami akan mampu terus berkata di dalam kelemahan kami, sempurna kuasa, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu, bagi berdiri yang membelah, yang terluka badan, yang mustahil terjadi, karena kuasa-Mu yang menang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang terluka badan, yang mustahil
iman kami katakan. Yang terbuka yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pedang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau buat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang terluka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pedang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau buat mujizat terjadi, Kau buat mujizat terjadi, Kau buat mujizat terjadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Katakan oleh Tuhan Charles, biarlah di dalam kelemahan kita Tuhan memberikan kekuatan yang sempurna, dan apa itu kita harus bersyukur dan tetap berserah kepada Tuhan. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan, kita memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang pemurah, saat ini kami datang membawa persembahan. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan dengan rela dan suka hati. Kuduskan persembahan ini agar persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat dan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Sambil kantong kalau itu diedarkan, mari kita memuji Tuhan. Satu lagi yang datang. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Mungkin ada punya? Saya percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih dan kehadiran-Mu di dalam ujian dan perjumpaan pada malam hari ini.
Kini tiba saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Namun biarlah semangat penyembahan ini tetap hidup di dalam hati kami. Dan ajarilah kami untuk tidak malu akan kelemahan-kelemahan kami, tapi kami mau mengakui bahwa di dalam kelemahan-kelemahan kami itulah kuasa-Mu sempurna. Lindungilah perjalanan kami dan mampukan kami untuk terus menjadi terang bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami tutup persekutuan doa ini dengan penuh rasa syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita